Hari ini saya akan pimpin untuk doa pembuka, kemudian menyampaikan dengan tujuan-tujuan kegiatan, kemudian penjelasan nanti untuk persiapan display. Karena ruangan kita terbatas ya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk alur keluar masuknya. Boleh ya Bapak Ibu? Ya, oleh karena itu kita bersatu dalam doa dulu untuk membuka kegiatan kita di pagi menjelang siang hari ini. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat setiap pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami, orang tua murid dan juga setiap guru-guru yang terlibat di dalam kegiatan ini, terlebih lagi anak-anak yang sudah mempersiapkan. Kami berterima kasih ya Tuhan boleh hentarkan orang tua murid sehingga mereka boleh tiba di sekolah ini untuk bersama-sama mengapresiasi setiap hasil pembelajaran dari anak-anak di kelas 4 di unit 3 ini. Kami berdoa ya Tuhan kiranya Engkau menyertai kegiatan yang akan kami laksanakan di pagi menjelang siang hari ini. Tuhan boleh tolong setiap anak-anak yang mempersiapkan sehingga mereka juga boleh melakukan bagian mereka dengan baik, boleh mempresentasikan dan boleh menampilkan apa yang sudah mereka pelajari selama di unit 3. Dan kami berdoa ya Tuhan kiranya Engkau juga memberikan kami sukacita sehingga di dalam kegiatan ini kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan di dalam keberagaman budaya Nusantara yang Tuhan boleh berikan di bagi bangsa kami Indonesia. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baik. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke penjelasan agenda kita, Bapak Adi mau memperkenalkan diri ya, mungkin ada yang dari orang tua 4D belum tahu nama ya. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Laswardi Bidara. Saya dari kelas 4B. Itu ya, jadi sudah 5 tahun ini memang di kelas 4, tidak pindah grade begitu ya. Bersyukur boleh bertemu dengan orang tua ya di setiap tahunnya dengan keunikannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita punya agenda, ini baru 2 tahun ini dijalankan ya di kelas 4 untuk pagelaran budaya. Nah harusnya kita mau berbarengan dengan kegiatan yang di Pekan Nusantara ya. Tapi karena itu tidak pas, tidak bertepatan dengan unit temanya, jadi kita geser di unit 3. Nah Bapak Ibu, di kegiatan hari ini kita punya agenda yang pertama ya, akan ada display. Dari anak-anak, display itu anak-anak akan menyampaikan ya beberapa hasil belajar mereka selama di kuartal 3 ini. Kemudian setelah display, Bapak Ibu kan, bukan setelah display, tapi Bapak Ibu di dalam proses display itu boleh bertanya, boleh berinteraksi dengan murid-murid ya, sehingga itu boleh juga menolong murid-murid untuk mampu melatih kemampuan mereka untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu orang tua. Kemudian ada juga nanti tarian. Nah, tari tradisional ini sudah ditampilkan sebelumnya di Pekan Nusantara ya. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat hadir saat itu, nanti juga boleh akan melihat tampilan dari tarian anak-anak di kelas 4B dan 4D. Kemudian yang terakhir kita akan tutup dengan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh semua anak-anak dari 4A sampai dengan 4D. Begitu. Jadi nanti mohon maaf apabila ada ruangannya agak sedikit kurang luas ya, jadi boleh menyesuaikan. Nah kemudian terakhir saya mau sampaikan dari tujuan kegiatan. Jadi ini adalah hasil dari proyek transdisiplin ya Bapak Ibu, bagaimana setiap disiplin ilmu kita sama-sama gumulkan untuk menemukan proyek yang sesuai di akhir untuk menolong anak-anak belajar begitu dari unit tema yang mereka pelajari. Yang pertama, tujuan kita adalah mengapresiasi keberagaman budaya. Jadi memberikan pemahaman kepada siswa tentang kekayaan budaya Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang patut dihargai dan dilestarikan. Ini berangkat dari bagaimana kerinduan kami kepada anak-anak yang sekarang ini banyak ternyata tidak tahu bahasa daerah, tidak tahu lagu-lagu khas dari daerahnya, makanan dan sebagainya. Jadi itu kerinduan kami juga untuk bagaimana anak-anak bisa menyadari bahwa daerah mereka juga punya keunikannya. Meskipun saya tahu ya beragam ya orang tua ya, dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi dalam konteks daerah kita mendorong nih agar anak-anak boleh punya kesadaran akan hal tersebut. Kemudian kedua, meningkatkan kerjasama dan kreativitas. Jadi
dalam Mapalus ini ya, sesuai dengan tema kita Mapalus Nusantara. Jadi kita butuh kerjasama begitu dari setiap anak-anak di dalam kelasnya masing-masing, sehingga kami Bapak Ibu Guru merancang kegiatan yang mendorong kerjasama di dalam tim. Ya, memang banyak ya pergumulannya begitu dalam kelompok, ya itu bagian dari pembelajaran ya. Mungkin ada anak-anak yang bergesekan satu dengan yang lain terkait dengan pendapat, ide dan sebagainya. Tapi itu kami bersyukur bahwa anak-anak mulai mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Dan akhirnya memang guru-guru perlu hadir selalu untuk memberikan dan meluruskan apa yang sudah mereka pikirkan dan rancangkan. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kekristenan ya. Jadi melalui kegiatan ini siswa diajak untuk menghargai setiap individu yang diciptakan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, serta mengembangkan sikap saling menghormati dalam keberagaman. Nah, itu yang tadi saya bilang, berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, kita harapkan murid juga boleh saling menghargai. Ya, namun memang dalam prosesnya itu yang tidak mudah ya Bapak Ibu. Tidak langsung kita sampaikan, langsung bisa dilakukan. Tapi itu memang terus menerus kita gumulkan, baik dari saya sebagai guru di sekolah maupun Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah. Untuk terus sama-sama ya menekankan poin ini, bagaimana untuk saling menghargai satu dengan yang lain di dalam kelas. Kemudian keempat, melatih kemampuan presentasi. Ya memang ini yang kami juga latih bagi anak-anaknya, bagaimana anak-anak boleh menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas berdasarkan apa yang sudah dibagi ya menjadi topik masing-masing. Nah ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam menyampaikan ide ya secara efektif baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk membangun rasa bangga. Nah, kembali lagi ke tujuan kita ya, bagaimana membentuk rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air sebagai bagian dari tanggung jawab seorang Kristen untuk menjadi terang dan garam di komunitasnya. Jadi itu Bapak di 5 hal yang kami sama-sama gumulkan untuk menyusun rencana di unit 3 ini dari awal sampai akhir. Ya memang dalam prosesnya sekali lagi banyak tantangan, banyak kendala baik dari kami guru-guru maupun juga anak-anak bahkan orang tua ya. Ya terkadang juga lupa dan sebagainya, itu memang bagian dari sama-sama kita bertumbuh baik sebagai guru maupun juga sebagai orang tua, pendidik utama ya. Nah kadang memang ada yang datang mungkin 2 hari tidak ikut latihan, nah itu benar-benar kami juga perjuangkan ya agar anak-anak bisa menyesuaikan dengan timeline latihan yang sudah kami sediakan. Nah jadi itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan untuk tujuan, kegiatan dan juga agenda kita hari ini. Nah berharap di dalam interaksi nanti sekali lagi ada hal-hal yang bisa ditanyakan, bisa dikonfirmasi kepada anak-anak kita. Boleh ya Bapak Ibu? Baik, sebelum kita mulai ada pertanyaan dulu. Sudah lapar ya, baik kita akan lanjut ke agenda kita berikut. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kelas 4B ya, jadi mereka akan menampilkan tarian medley ya. Jadi tarian medley anak-anak Nusantara. Jadi ada beberapa tarian yang ditarikan di dalam satu lagu begitu ya. Jadi itu akan ditampilkan oleh anak-anak 4B dan ini sudah tampil sebelumnya di Pekan Nusantara. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat hadir, nah ini boleh menikmati kembali tampilan dari anak-anak kelas 4B. Selamat menyaksikan.
Dengan tarian yang bertemakan silat, kemudian dilanjutkan dengan tari Manuk Dadali. Oke ya, selamat menyaksikan. Tari apa yang paling indah? Pastilah tari yang penuh pesona. Manuk Dadali jawabannya, geraknya indah seperti burung Pancasila. Tari Sumatera hingga Papua, gerakannya anggun dan penuh makna. Semua tari di Indonesia indah mencerminkan budaya yang luar biasa.
Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kerjang jangna bangun tayak karingran, suku narang luas rejal pamatik mengeluh, dapat mega bari hiberna tarik muru. Saha anu bisa musuh kana tandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan mana, dipika gulur dipika serap bisa sama, aya karantang kasihan leber wawanina. Mana panggagahna Terlambang sakti Indonesia Jaya, mana dadali pangkakon jarangna resepna hiji rukun sakabeh, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanyaha kehinggis bela pati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kesakunda bangsa di negara Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kerjang jangna bangun tayak karingran, suku narang luas rejang pamatik mengeluh, dapat mega bari hiberna tarik buru. Saha anu bisa musuh kana tandangna, gandang jeung pertentang aya bandingan nana, dipika genger dipika serap bisa sama, aya karentang kasihan leber wawanina. mana dadali mana panggagahna Terlambang sakti Indonesia Jaya, mana dadali pangkakon jarangna resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanyaha kehinggis bela pati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kesakunda bangsa di negara Indonesia. Anugerah Indonesia. Langit biru terbentang luas, gunung menjulang penuh keteguhan, laut menghamparkan kedamaian, semua ciptaanmu Tuhan yang hebat. Pesona Nusantara berkilauan dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan ragam keindahan, semua indah karena cinta. Terima kasih atas flora dan fauna, atas budaya yang kaya, ragam suku, bahasa, dan adat, semua dalam cinta dan damai. Terima kasih atas Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia yang tiada tara. Indonesia penuh pesona, anugerahmu yang
Iya, demikianlah penampilan dari anak-anak kelas 4A sampai dengan 4D. Kita kasih apresiasi. Ya, jadi itulah yang bisa anak-anak boleh tampilkan kepada Bapak Ibu parents. Terima kasih sudah boleh hadir. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh ambil foto dulu sebelum nanti kita akan menutup kegiatan kita di siang hari ini. Saya mau panggil Bapak Ibu tapi ibu-ibu. Karena ibu-ibu semua ya. Ya, jadi Bapak Ibu ini kami guru-guru kelas 4 dan juga rekan-rekan dari subject teacher yang terlibat dalam proyek transdisiplin. Sebenarnya subject teachernya kan banyak. Tapi unit tema kami transdisiplinnya dengan English dan musik. Nah, saya sendiri Bapak Ardi kelas 4B. Ibu Rafika dari kelas 4D. Ibu Ledis wali kelas 4C. Ibu Nita dari kelas 4A. Oke, Ibu Kristi dari seni musik. Miss Yanti, guru bahasa Inggris. Ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu di tengah kesibukannya masing-masing. Kami bersyukur ya, kita sama-sama boleh mengapresiasi pembelajaran yang sudah anak-anak lakukan selama di kuartal 3 ini. Nah, kemudian kan di unit 3 ini kita masih punya SLC ya. Harapannya tidak bosan ya untuk mendengarkan kembali anak-anak kita di dalam mempresentasikan hasil belajar lainnya yang mungkin yang belum Bapak Ibu dengarkan tadi ya. Jadi kita boleh lanjutkan lagi di kegiatan kita di SLC nanti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kelas 4 dan subject teacher. Semoga kegiatan hari ini boleh sama-sama memberikan semangat juga bagi Bapak Ibu untuk ke depan terus mendorong anak. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.